Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa. Di sini saya akan mendemokan game yang telah saya buat, yaitu berjudul Bum Bum Bum. Langsung saja kita play. Playnya agak sedikit lama. Nah, kita play. Nah, ini kontrolnya ini buat naik, ini buat up, ini menggunakan mereka untuk menurunkan menggunakan S. Nah, ini skornya ini dia menggunakan time lapse. Jadi selama kita hidup ini hidup mati, jadi bakal terus berjalan skornya. Nah, ini sudah kena bom. Nah, hot di atas itu kurang, dan juga kita kena efek merupakan up and down menggunakan suara burung. Walaupun sudah kita bisa pause juga menggunakan SC. Nah, game pause, lalu kita tekan untuk melanjutkan berkembang game. Lalu saat kita mati, kita bisa restart kembali. Nah, ini segitu saja. Kita langsung saja ke script. Nah, di script ini yang pertama saya akan membahas yaitu destroyer. Nah, apa sih destroyer ini? Destroyer ini berfungsi ketika menghancurkan objek setelah waktu tertentu, gitu. Lalu game over ini namanya itu script merestart level jika kita menggunakan tombol R. Kan situ itu yang if input gate down kode R. Nah, itu ditekan itu akan merestart kembali level kita ketika game over. Nah, untuk game CS game ini berfungsi untuk objek game yang bisa diambil player. Terus itu ada yang namanya game object efek, itu untuk memberikan efek visual saat diambil. Lalu kita ke player control. Player control ini memberikan itu akan meningkatkan kecepatan seiring waktu berjalan. Terus yang bawah sini lagi yang instantiate effect transform position, itu untuk meningkatkan efek visual. Terus yang player control PC yang game score yang paling bawah ini, dia akan menambahkan skor ke player. Oke, lanjut kita ke main menu. Nah, di main menu ini ketika kalian menekan tombol P atau ESC, itu akan berpindah ke main menu itu. Lalu cycle. Nah, sebentar, kita masuk dulu ya. Masih mengejar penjelu. Masih mengejar. Nah, ini kan script buat munculin audio yang kalian dengar tadi, audio di dalam di dalam gamenya. Terus obstacle ini script untuk obstacle yang bergerak dan memberikan damage. Jadi yang bom tadi kan, nah itu bom itu tuh kita ke fight. Nah, betul. Nah, yang animasi player terkena bom, animator animenya untuk memberikan animasi player terkena bom, kan hanya bisa trigger bom hit.
Terus juga yang bawahnya ini tuh apa itu, jika terkena damage bom otomatis darah akan berkurang. Lanjut ke obstacle spawner. Di obstacle spawner ini berfungsi untuk spawn obstacle dan green game secara dalam interval waktu tertentu. Nah, di sini ada private food spawner timer lower bound, upper bound. Ini nggak perlu sih saya jelaskan. Oke, langsung saja kita ke ke sini. Nah, ada double random spawn type. Di situ tentukan jenis spawn, obstacle atau green game. Terus spawn namanya itu yang dia green yang bawahnya itu untuk spawn game. Terus yang bawahnya lagi itu untuk spawn obstacle. Yang integer random obstacle. Lalu yang ada yang spawn timer, nah itu untuk preset timer spawn. Lalu lagi ya, ini yang lower bound increase to spawn timer itu sesuaikan rentang waktu spawn agar semakin dekat seiring waktu. Yang paling bawah ya, yang duanya if ini. Nah, lanjut ke pause. Nah, pause ini ketika kalian menuju escape, dia akan nge-pause game-nya. Lalu ketika kalian mencet R, dia akan resume kembali ke game-nya. Nah, di sini ada para controller. Nah, script ini jump script ini tuh kita mengatur player. Itu ada controller akan hold, score, pause, dan game over. Nah, ini yang bagian ini itu untuk nge-pause game-nya. Terus di sini yang bawahnya ini ada game over. Terus yang bawahnya itu ada menampilkan UI hot. Terus bawahnya lagi tuh yang set score tuh menampilkan score. Nah ini tuh buat kontrol si burungnya. Ketika kalian pencet up arrow yang panah ke atas atau menekan W, itu otomatis dia akan ke atas burungnya. Dan ketika kalian menekan tombol down arrow atau panah ke bawah dan S, dia akan ke bawah si burungnya. Nah, lalu yang ini nih, move toward target post, dia ini berfungsi untuk menggerakkan player menuju target post. Terus yang timelapse ini tuh dia ini waktu berjalan si playernya selama hidup. Nah, lanjut lagi ke repeating background. Repeating background ini berfungsi untuk membuat belakang bergerak dan mengulang secara otomatis. Nah, misalnya public float speed, public float index, public float star x. Pertama saya akan jelaskan dulu public float speed ini untuk mengatur kecepatan background. Terus public float index ini posisi x di mana background akan di reset. Terus posisi float star x ini posisi awal untuk di reset. Nah, jika void yang screen manager ini tuh hanya dari pelajar jika sedang di scan main. Sebenarnya tuh ini mendengar player doang. Nah, yang bawahnya lagi ini, dan dia akan meningkatkan kecepatan. Nah, dulu ya, itu dia akan meningkatkan kecepatan seiring dengan waktu. Lalu yang bawah ini dia akan mereset position ketika sudah melewati batas X nya itu ya. Lanjut lagi
ke shake. Nah, shake ini berfungsi untuk memberikan efek shake kamera dengan animasi berbeda secara acak. Ini ada shake 1, shake 2, shake 3. Mungkin nanti ke spawn point. Bisa. Nah, di spawn point ini berfungsi untuk men-spawn objek satu kali di posisi ini saat start. Terus itu yang public game objecting itu prefab yang ingin di spawn. Terus void start, spawn object di posisi spawn point. Oke, lanjut ke win chest ini. Nah, sebenarnya ini itu script untuk mengatur kekuatan angin berdasarkan waktu permainan berjalan. Nah, yang ini nih, yang min zone get component. Nah, dia ini berfungsi untuk ambil komponen min zone. Terus yang poinnya ini, dia ini mengatur kekuatan angin selingan dengan waktu. Oke, mungkin dari semua kode ini saya akan merangkum ya fungsi-fungsinya. Nah, pertama kali saya ada destroyer. Destroyer itu untuk menghapus objek setelah waktu tertentu. Game over. Di game over itu restart scan saat menekan tombol R. Terus di game itu memberi skor efek saat player menyentuh game bom ya. Terus menu itu mulai game dari menu. Ya, obstacle itu berbahaya yang menyebabkan damage dan efek kepada player. Terus obstacle spawner itu tuh spawn obstacle atau game secara acak. Terus pause, permainan dari kondisi pause. Terus player controller itu kontrol penuh atas player tuh ya gerak atas bawah, skornya, terus darah ya, terus pause nya. Terus repeating background, ini berfungsi untuk looping. Jadi background ini terus berputar di situ saja. Terus di shake itu efek goyang kamera saat kita naik ke atas kan ada pergerakan gitu kalau di kamera ikutin gitu. Terus spawn point itu spawn objek dari awal permainan. Ini itu ya saya jelaskan tadi, itu tuh efek angin yang meningkat seiring dengan waktu. Mungkin segitu saja penjelasan dari game saya yang berjudul Buang Bumi ini. Saya Muhammad Rafa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.